Baiklah teman-teman, kita ada di materi ke-7 part 1. Kita akan membahas tentang ini teman-teman. Oke, next. Jadi nanti ini adalah untuk menyaring data dengan kriteria yang kompleks ya teman-teman. Fungsi ini untuk menyaring data Excel atau hampir sama dengan autofilter, namun ia memiliki kriteria yang kompleks seperti ini. Oke. Filter the list in place. Penempatan hasil filter pada tabel sumber. Copy to another location. Penempatan hasil filter pada sel lain. List range. Sumber tabel yang digunakan blok tabel. Kriteria range. Sel kriteria yang sudah dibuat. Oke, next. Jadi ini kriteria teks pada data Excel. Mengandung teks tertentu. Fungsi ini untuk membantu user untuk memunculkan pada data sumber dengan diapit menggunakan bintang ya teman-teman. Contoh soal. Munculkan nama member yang mengandung 2 huruf A. Jadi seperti ini. Nanti tanda petiknya di sini ya teman-teman. Contohnya mengandung 3 huruf B. Nah, jadi seperti ini. Patokannya memakai bintang. Oke, next. Berawalan teks tertentu. Fungsi ini untuk membantu user untuk memunculkan data berawalan teks dan diakhiri simbol tanda tanya. Contoh ini teman-teman ya. Berakhir teks tertentu. Fungsi ini untuk membantu user untuk memunculkan data berakhiran teks dan diawali simbol tanda tanya. Nanti kita akan langsung praktek teman-teman biar nggak bingung. Oke, next. Jadi filter and or ini teman-teman ya. Fungsi penyaringan data atau teks dengan lebih dari satu kriteria. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke. Filter and. Posisi penempatan dari kriteria harus sejajar. Filter or. Posisi penempatan dari range kriteria harus berawalan. Maaf teman-teman. Harus berlawanan. Oke, kita langsung praktik teman-teman ya, biar lebih paham lagi. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ke praktiknya ya. Jadi saya mempunyai file data. Bagi teman-teman yang ingin memiliki file praktek ini, nanti saya akan kasih tahu linknya. Nanti bagi yang pengen ngetik manual ya udah ngetik apa ya. Yang penting ada contoh soalnya untuk praktek biar mengerti. Baiklah teman-teman, saya di sini ada contoh soal dan di sini kita akan lihat perintahnya apa. Kita akan lihat perintahnya apa. Ini munculkan nama member yang mengandung 2 huruf A. Jadi dia suruh kita 2 huruf A. Oke. Sekarang kita ke nama member. Ini teman-teman ya, kita harus copy paste sesuai sama ininya teman-teman ya. Oke. Nama member yang 2 huruf A. Oke. Di sini kita paste. Oke. Ingat dia mintanya 2 huruf A ya. Jadi seperti yang di teori tadi kita lihat bintang A, bintang A, bintang. Oke, setelah itu kita langsung ke data, lalu kita ke advance teman-teman ya. Nah, kita ke bawah ini copy to another location. Oke, kita copy. Jadi ini kita blok semua ya teman-teman ya. Kita blok sampai ke bawah teman-teman ya. Setelah itu kita pindah ke bawah. Oke, yang di blok yang ini, yang di bagian kriteria range-nya teman-teman ya. Oke, setelah itu copy to. Jadi teman-teman mau copy di mana nih? Kalau saya di sini. Oke.
Setelah itu saya oke kan teman-teman ya. Ya, jadi nanti di sini teman-teman yang keluar adalah nama member yang punya dua huruf A, yang mengandung dua huruf A. Ini, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya kota toko yang ada huruf J-nya teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya. Kita harus copy teman-teman di atasnya ya. Kota tokonya teman-teman. Ini teman-teman ya. Oke, yang hurufnya J. Oke, kita taruh di sini. Bentar ya. Oke, kita taruh di sini. Bentar. Oke, dia maunya yang ada huruf J-nya teman-teman ya. Oke, J tanda tanya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, caranya sama teman-teman ya. Caranya sama. Ini kita taruh sini. Oke, data teman-teman. Ini teman-teman advance. Oke, copy teman-teman. Nah, ini udah tercopy yang hasilnya historinya tadi. Nah, yang keduanya kriteria range yang di bawah teman-teman. Ini teman-teman. Kita hapus dulu aja. Oke. Ini ya, kita blok. Lalu ini di bagian yang mau kita file ini kita kopikan di sini teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ya teman-teman. Bisa kita lihat ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, kotanya yang huruf J yang di depan. Oke, next. Jenis keanggotaan. Jenis keanggotaan. Ini teman-teman. Jenis keanggotaan. Aku mau ini. Aku pengennya jenis keanggotaan yang platinum. Ya, yang platinum. Oke, Ctrl C. Oke, Ctrl C teman-teman. Harus di copy teman-teman ya, nggak bisa tulis manual. Nah, setelah itu jenis keanggotaan kita maunya platinum, lalu kota tokonya saya maunya di Surabaya. Kota tokonya saya maunya di Surabaya. Gitu. Oke, Ctrl C. Jadi ini nggak bisa ditulis manual ya, harus dikopas-kopas itu teman-teman ya. Takutnya nanti error. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, caranya sama kayak tadi ya teman-teman ya. Caranya sama kayak tadi. Kita tekan yang namanya data. Kita tekan ini. Oke teman-teman, yang copy. Oke. Ini nggak usah diganti karena udah otomatis. Karena udah terrecord. Oke teman-teman. Jangan lupa teman-teman. Kita mau ini teman-teman ya. Jadi ini yang kita blok teman-teman ya. Oke. Yang mau di copy yang mana nih? Yang di bawahnya aja ya. Biar file datanya ada di bawahnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Kita tekan oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi jenis keanggotaan yang platinum hanya satu, lalu yang Surabaya hanya satu, ini aja teman-teman. Nah, oke. Setelah itu next. Sekarang yang ini teman-teman, ini agak sedikit rumit karena dia pakai rumus teman-teman ya. Oke, saya maunya yang jenis keanggotaannya gold teman-teman. Jenis keanggotaannya gold. Jenis keanggotaannya gold. Oke, Ctrl C.
Oke. Nah, terus saya pengennya tuh yang pembelian konsolnya itu yang ini, bentar ya. Konsol. Oke, pembelian konsol. Oke, saya mau jelasin ya teman-teman ya. Ini pakai rumus masalahnya teman-teman. Saya akan jelaskan. Ini udah mulai masuk ke rumus ya teman-teman ya. Dia minta atau jadi dia mintanya kan ada kata ataunya nih. Jadi nanti kita terus rumusnya langkah satu sheetnya baris ini ke sini teman-teman ya. Oke. Jadi harus taruh satu langkah ke bawah sheetnya. Karena dia minta rumus kurang dari 2M. Berarti kita harus pakai rumus sama dengan sum. Oke, kita mulai teman-teman ya, praktek ya. Kita tulis sama dengan sum kurung, jangan lupa teman-teman ya, di blok. Bloknya harus yang original itunya ya, datanya ya. Pokoknya semua kita mainnya ke original datanya. Nggak boleh kita ke yang bekas kopian di atasnya, itu nggak boleh. Karena nggak akurat. Nah, kalau udah, kita kurung tutup. Ini teman-teman, 2M teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nolnya maksudnya ya. Oke, ntar saya jelasin teman-teman biar gak bingung. Habis itu enter. Nah, oke, ketika teman-teman nulis rumus, di sini tidak boleh ada titik atau koma atau RP di rumusnya, di sumnya ya. Di dalam rumus tersebut, karena kalau ada titik atau koma atau RP, dia tidak akan membaca sebagian numbernya, ya. Oke. Jadi kenapa tulisannya false? Karena dia mendeteksi rumus yang tadi total dari pembelian konsol hasilnya itu lebih dari 2M. Berarti dia tulisannya false. Nah, gitu teman-teman ya, alasannya kenapa false. Nah, sekarang kita mulai memasukin oke. Sekarang kita mulai masukin rumusnya, teman-teman. Oke, di sini saja ya. Jangan lupa data ini copy, jangan sampai salah ya teman-teman, harus copy. Oke, setelah itu ini kriterianya ini ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita copy di mana nih? Copy di tempat biasa, angka 1 baris ini teman-teman. Sampai keluar ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke, jadi datanya yang kurang dari 2M ini teman-teman. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan di materi 7 part 1. Jadi nanti kita akan lanjut ke materi 7 part 2 teman-teman ya. Jadi ini semua ini pembelian konsol tidak ada yang lebih dari 2M. Adanya di bawah 2M atau pas 2M doang. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga materi ini dapat membantu. Kita akan bertemu lagi di materi 7 part 2. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya.